Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum ke materi, Bu Guru bacakan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajarannya ada IPS, ada Bahasa Indonesia, dan ada PPKN. Tujuan pembelajaran IPS hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap pulau di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan keragaman suku dan agama di Indonesia dengan tepat. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan dengan seksama. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks lisan dengan tepat. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran PPKN hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan seksama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan tepat. Pertama, kita akan mulai dengan pembelajaran IPS ya, yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dibedakan menjadi dua ya, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta ini menggambarkan semua bentuk yang ada di seluruh permukaan bumi. Bentuk dari permukaan yang digambar peta umum tersebut yaitu meliputi bentuk bumi secara alam maupun bentuk bumi secara budaya. Contoh bentuk bumi secara alam yaitu berupa danau, laut, sungai, dan perkebunan serta bentang tanah yang luas. Sedangkan contoh dari bentuk budaya yaitu jalan kereta api, jalan raya, pemukiman penduduk, dan sebagainya. Sekarang kita ke peta khusus ya. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta ini sering disebut juga dengan nama peta tematik. Contoh peta khusus yaitu peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil bumi dan tambang, peta penggunaan lahan, peta angin muson, dan sebagainya. Sekarang, Bu Guru punya contoh peta persebaran penduduk di Indonesia pada tahun 2020. Ayo kita lihat contoh peta persebaran penduduk di Indonesia ya. Semakin gelap warna di petanya, maka persebaran penduduknya semakin padat. Sekarang kita masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia ya, yaitu tentang menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Ketiga, menentukan teks percakapan. Keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Sekarang kita masuk ke materi PPKN ya anak-anak. Dalam materi PPKN, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai luhur adalah nilai-nilai yang mencerminkan sikap sesuai dengan norma-norma yang ada yang menunjukkan sikap serta pribadi yang baik. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Keberagaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Apabila Bu Guru ada salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.